radikalisme itu adalah orang yang berupaya memecah belah masyarakat dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk melawan kepada negara yang ditinggalinya. Wah, kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop penceramah-penceramah. Kalau kita mengacu ke definisinya Syekh Usama Said Al-Azhari, maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Lanjutkan Banser, secara empiris Anda benar. Secara dalil Anda benar. Kanjeng Nabi juga pernah melakukan berbagai adagium-adagium penggunaan istilah munafik kepada orang yang melawan terhadap keputusan negara. Lalu kata Nabi, kelak akan banyak kelompok-kelompok seperti ini yang akan muncul, yang hanya membaca ayat-ayat cukup sampai tenggorokannya saja, tenggorokan. Mereka akan terlepas seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi, tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah, ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis, Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama, mereka justru diharamkan. Perubahan-perubahan besar di dalam Saudi ini pada akhirnya memang ya, Wahabi pun pada akhirnya ingin menjadi NU pada saatnya. Tapi ironisnya orang Wahabi di Indonesia itu ingin menjadikan Saudi. Indonesia ini ingin dijadikan seperti Saudi masa lalu. Sementara orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-balik sudah. Yen besok Maryang eman yen wonten grahana neng sasi srengenge kembali liu. Lintang alit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mungisun karo sampean mati amongkang swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Ali, ini anggota DPR, sama-sama orang Jakarta, tapi beliau ini sebenarnya sohibul bait ya sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang bertakiyah juga ini. Bertakiyah jadi tuan rumah sebenarnya. Yang saya hormati Ketua PCNU, Ketua MWCNU beserta Banom-Banom NU, Ansor, Muslimat, Fatayat. Nah, dari tadi kan kita bahas radikal. Gus Ainun, semua bahas anti radikal. Apa tim 99 anti radikal. Radikal itu apa coba? Saya mau tanya. Apakah radikal ini kelompok separatis KKB Papua? Ataukah radikal ini adalah orang-orang yang kemudian yang biasa menyerang NU? Atau ada juga kadang-kadang Banser yang ikut memblokade ustadz-ustadz yang dianggap sangat kasar terhadap masyarakat. Atau ustadz-ustadz yang memecah belah sehingga Banser kemudian melakukan penghadangan. Loh, Banser radikal juga kalau gitu. Lah iya kan? Nah, artinya kita harus membahas tentang radikal ini secara ontologi dan juga secara epistemologi. Wah, tambah sulit ini bahasa. Ini soalnya bahasa filsafat. Tapi begini, definisi tentang radikalisme ini belum pernah ada kata sepakat sampai hari ini. Bahkan negara tidak pernah menggunakan kata radikalisme dalam berbagai nomenklaturnya. Setiap undang-undang disebutnya ekstremisme dan terorisme. Undang-undang nomor 15 2003, Undang-undang nomor 9 2010, Undang-undang nomor 5 2018, Perpres nomor 7 2021. Tidak ada satupun yang menyebut radikalisme. Yang disebut adalah ekstremisme dan terorisme. Mengapa radikalisme tidak disebut? Karena secara definitif belum ada keputusan yang sama
dari berbagai akademisi di dunia. Tapi Densus pakai apa sih definisinya? Ya karena setidaknya ada saya di dalam, lalu Densus menggunakan definisi dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namanya Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Dalam kitabnya yang bernama Al-Haqqul Mubin, dia menerangkan bahwa radikalisme itu adalah orang yang berupaya memecah belah masyarakat dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk melawan kepada negara yang ditinggalinya. Ini definisinya. Densus memakai ini. Nah, mengapa Banser kemudian tidak ditangkap oleh Densus ketika menghadang ulama-ulama Wahabi? Nah ini saya terangkan di sini. Makanya kan sering ini, wah kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop penceramah-penceramah. Kalau kita mengacu ke definisinya Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Lanjutkan Banser, secara empiris Anda benar, secara dalil Anda benar. Kanjeng Nabi juga pernah melakukan berbagai adagium-adagium penggunaan istilah munafik kepada orang yang melawan terhadap keputusan negara. Nabi pun juga pernah mengatakan munafik hatta kepada orang Islam maupun kepada orang Kristen maupun Yahudi. Yaitu siapa? Orang-orang yang menolak berperang bersama Nabi, lalu Nabi mengatakan mereka orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap keputusan bersama di dalam negara itu. Yaitu apa? Tidak patuh terhadap piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap harkat dan martabat seluruh umat manusia di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nih, Nabi pun frontal ketika ada orang yang berusaha mengkhianati negara Madinah. Termasuk juga tadi yang diceritakan oleh Pak Kiai kepada Zulhuwaisiroh. Karena dia menuduh Nabi tidak adil, lalu Nabi mengatakan, kalau saya tidak bisa kamu tuduh berbuat tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Lalu kata Nabi, kelak akan banyak kelompok-kelompok seperti ini yang akan muncul, yang hanya membaca ayat-ayat cukup sampai tenggorokannya saja, tenggorokan. Mereka akan terlepas seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ini Nabi ini. Nah, kelompok inilah kemudian yang menjadi prototipe, menjadi embrio radikal yang selalu berusaha merongrong negara. Kalau kemudian teman-teman NU melawan ini, soheh ini. Lawan Pak, demi konsolidasi masyarakat. Kalau kemudian kita meminta Pak Polisi, ada ulama Wahabi misalnya, mau dakwah di sini, meminta Pak Polisi untuk nyetop, nggak bisa, nggak ada undang-undangnya. Kita ini negara demokratis, kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptive strike, kita hanya preventif. FPI dibubarkan, iya organisasinya, karena material. Tapi kalau orang-orangnya kemudian bergerak, apakah kemudian polisi bisa menghentikan? Nggak bisa. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapura, Pak. Abdus Somad mau masuk ke Singapura ditahan, nggak boleh masuk. Mereka punya undang-undang preemptive strike, namanya Internal Security Act. Amerika punya Homeland Security Act. Malaysia punya Internal Security Act yang dikeluarkan oleh Special Branch. Semua punya. Nah, kita kenapa tidak punya? Ya karena kita negara demokrasi. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi, tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah, ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis, Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama, mereka justru diharamkan. Saudi hari ini menangkap ulama-ulama yang menyuarakan khilafah, menangkap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, semua ini. Dan Saudi hari ini betul-betul ingin melepaskan diri dari Wahabi Salafin,
Dia udah nggak kuat dia. Karena menurut Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan Frontline, ya bisa dilihat di YouTube, kalau Saudi tetap menganut paham ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia 100 tahun ke depan. Karena mereka berusaha memundurkan peradaban, Pak. Apa-apa bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Dan mereka memaksa untuk hidup seperti pada abad-abad awal tahun lalu. Nah ini akhirnya memang akan menghambat peradaban manusia. Makanya kemudian saking frontalnya Saudi ingin berpisah dari Wahabi ini, sampai yaumut taksisnya, hari kemerdekaannya dirubah, Pak. 17 Agustusnya dirubah, coba bayangin. Hari kemerdekaannya dirubah, kan frontal sekali. Mengapa dirubah? Karena mereka ingin memutus dengan mitos politiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu hari kemerdekaan Saudi, yaumit taksisnya itu mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Hari ini diubah menjadi 22 Februari mengacu kepada keinginan keluarga Ibnu Saud untuk melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Utsmani. Makanya yaumit taksisnya dirubah. Coba 17 Agustus dirubah, bos. Artinya apa? Dia serius ingin berpisah dengan Wahabi. Leres. Kok bahasa Madura ya? Sama seperti keinginan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ali tadi. Pak Kiai Ali cerita benar, mereka betul-betul ingin melepaskan diri. Bahkan ya kalau kita perhatikan, salah satu imam Masjidil Haram As-Sudais ketika corona kemarin, dia bahkan menyelipkan di dalam doanya itu adalah salah satu kutipan dari Barzanji. Ini mudah-mudahan masih ada di YouTube, bisa dicek. Ya badrati min hazakulla kamali madza yu'abbiru an ula kamakoli. Ini untuk betul-betul memuji Kanjeng Nabi, meminta barokahnya Kanjeng Nabi supaya corona ini cepat hilang. Ini kan terobosan luar biasa. Barzanji ini benda haram buat Wahabi, tapi kutipannya diambil. Nah ini loh perubahan-perubahan besar di dalam Saudi ini. Pada akhirnya memang ya Wahabi pun pada akhirnya ingin menjadi NU pada saatnya. Tapi ironisnya orang Wahabi di Indonesia itu ingin menjadikan Saudi, Indonesia ini ingin dijadikan seperti Saudi masa lalu. Sementara orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-balik sudah. Ini loh, ini kenceng gak speaker ini keluar? Maksud saya biar tetangga-tetangga ini dengar gitu loh. Jadi kita udah nggak bisa diam-diam bergerak di bawah permukaan, malu-malu. Udah nggak bisa. Saudi aja yang menjadi negara kelahiran Wahabi itu sekarang udah terang-terangan kok. Muhammad bin Salman ini harus kita apresiasi dalam konteks mereka melakukan reformasi, dan dia secara terbuka mengakui bahwa dulu Wahabisme ini diekspor ke seluruh negara dengan berbagai produknya ini atas permintaan Amerika. Nah ini menarik ini. Ketika perang dingin, Amerika ingin ada ideologi yang bisa menandingi gerakan-gerakan komunisme internasional ketika Uni Soviet sedang berjaya secara ideologi. Lalu dicari yang paling tepat oleh Amerika ini. Apa yang paling enak? Wah, Islam ini. Orang Islam kan gampang dibodoh-bodohin. Nah ya kan? Islam ini gampang dibodoh-bodohin. Disulut sedikit udah langsung mau jihad. Lalu kemudian datanglah kepada Saudi. Ini ceritanya Muhammad bin Salman. Saudi ketika itu baru menemukan minyak awal tahun 70-an. Lifting cost-nya paling rendah di dunia. Wah, uangnya banjir. Cara narik minyaknya dibantu oleh 3 teknologi. Satu Amerika dengan Halliburton, kemudian dibantu juga oleh Prancis dengan Schlumberger, kemudian ada Inggris juga yang melakukan logging sistemnya. Nah, teknologi-teknologi yang dipakai Saudi ini dijadikan alat sandera. Ayo, kalau kamu tetap ingin ngebor minyak dari bawah permukaan tanah kamu harus mau dengan perintah saya. Apa itu? Sebarkan Wahabimu ke negara-negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet. Ini tahun ketika perang dingin, Pak. Zamannya Leonid Brezhnev. Nah, sejak itulah kemudian diekspor kemana-mana, bikin masjid, bikin pendidikan, termasuk Lipia di Jakarta. Ini biangnya, Pak, biangnya Wahabi ini. Lipia ini tempatnya Abu Bakar Basir juga sekolah di situ, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim, teroris-teroris yang ditangkap itu rata-rata lulusan Lipia, Pak. Ini dibiayai Saudi ini.
Gak tahu sekarang seperti apa, tapi ya mohon maaf, Lipia ini juga tempatnya Habib Rizik sekolah juga di situ. Tapi jangan salah, Gus Ulil Absor Abdullah juga lulusan sana. Guru kitab saya hari ini juga alumni sana. Saya ngaji kitab Irsyadul Ibad dan Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi dari seorang habaib lulusan Lipia juga. Nah, ini kemudian menjadi satu teori yang sangat gamblang kalau kita gambarkan hari ini, bahwa berbagai ajaran-ajaran yang datang ke negara kita ini, baik yang Wahabi Salafi, baik yang Hizbut Tahrir, baik yang Ikhwanul Muslimin, ini semua datang ingin menguasai negara kita. Makanya 3 kelompok ini termasuk kategori radikal, karena semuanya mengusung ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara agama yang dalam ilmu sekolah disebut teokrasi. Nah, inilah keinginan mereka itu. Makanya setiap dari 3 kelompok ini beserta cabang-cabangnya ini semua masuk kelompok radikal. Nah, ini tugasnya tim 99. Dari sini kemudian kita tahu bahwa radikal itu adalah kelompok apapun yang menggunakan metodologi pemecah belahan, divide, divide Jepon reng blente. Nah, seperti kata orang Belanda, divide, ini saya campur bahasa Madura karena saya tahu ada orang Madura ya. Divide kata orang Belanda, divide dalam bahasa Inggris sebagai metodologi untuk apa? Untuk menjejalkan pemahaman bahwa negara ini harus berbasis khilafah. Nah, ada 2 Pak, ini yang paling terakhir. Ada 2 kelompok radikal yang harus kita waspadai selain Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Yaitu kelompok yang ubudiyahnya sama dengan kita, sama-sama tidak suka terhadap Wahabi, tapi dia juga maulidan, dia juga tahlilan, dia juga haul, dia juga ziarah kubur, yaitu kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin. Nah, ini efektif memecah belah kawan-kawan NU Pak di kalangan bawah. Saya rasakan sendiri. Ketika Ustadz dari Ikhwanul Muslimin ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan bagian dari harokah istishhadiyah, saya protes. Jangan main-main dengan fatwa itu. Saya diserang oleh teman-teman NU sendiri Pak. Artinya apa? Dia sudah berhasil memecah belah NU. Karena apa? Teman-teman NU tidak paham. Mentang-mentang dia juga melawan Wahabi, mentang-mentang dia juga anti Mujassimah, dia juga bagian dari Asy'ariyah, dia juga ikut-ikut membela ubudiyah kita, tapi dia tetap membela khilafah. Ini bedanya dengan kita. Dan teman-teman NU di bawah terpengaruh oleh ustadz ini. Makanya ketika saya protes tentang fatwa harokah istishhadiyah ini, yang nyerang saya juga teman-teman NU dari Sidogiri. Saya dibilang kafir, saya dibilang fasik, saya dibilang liberal, saya dibilang orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Padahal saya ini lahir dan insya Allah sampai mati itu nahdien Pak. Itu. Nah, ini loh yang sudah mulai terasa efektif. Saya bilang jangan macam-macam dengan fatwa seperti ini. Karena apa? Fatwanya Ustadz ini videonya ditemukan di dalam handphonenya pelaku bom Katedral Makassar dan pelaku bom Cicendo di Bandung. Videonya Ustadz ini. Meskipun Ustadz ini mengatakan fatwa ini hanya berlaku di Palestina, tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia negara damai. Disclaimer ini tidak bisa dipegang karena Indonesia ini menurut teroris-teroris Wahabi itu, Indonesia ini bukan negara damai Pak, ini wilayah perang, ini Darul Harbi, ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal, ini menurut mereka. Jangan main-main dengan fatwa. Saya bilang, saya diserang sama teman-teman NU sendiri Pak, kan efektif. Termasuk saya ketika memprotes Ustadz ini juga. Ketika dia mengatakan semua orang Islam wajib menegakkan khilafah. Menurut Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang disohihkan oleh Adz-Dzahabi bahwa orang Islam wajib. Nggak bisa Pak, yang baca kitab ini kan bukan hanya dia. Saya juga sudah baca kitab ini. Dan Adz-Dzahabi tidak mensohihkan apa yang dikatakan Imamul Hakim itu. Bahkan Adz-Dzahabi bilang,
Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ini ketika sudah pikun. Dan isinya dari kitab ini bertabrakan dengan kitab-kitabnya Imam Al-Hakim sebelum-sebelumnya. Jangan tipu kami, Pak. Kita juga hobi baca, bos. Gitu loh. Dan yang nyerang saya siapa? Teman-teman NU dari Malang. Teman-teman NU dari Jepara. Kan artinya apa? Pemecah belahan ini udah berhasil. Dan kenapa kemudian NU yang menjadi target pemecah belahan? Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya, Pak. Percaya saya. Mengapa NU ini menjadi penting bagi negara ini? Saya bukan ego sektoral. Wah, ini lama-lama agamanya NU ini. Sejak dulu orang Madura itu kalau ditanya agamanya ya NU. Bukan begitu. Ini ada tinjauan akademisnya. Saya sudah sering mengatakan di YouTube, seorang Tillman Scholar, alumni dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Dia mengatakan NU ini penting, kenapa? Karena NU inilah yang paling siap menerima ajaran-ajaran Islam yang diadaptasi dengan budaya-budaya lokal. Yang lain mengharamkan. Mohon maaf. Yang bisa begini hanya NU. Yang lain sudah mengharamkan wayang. Mengharamkan budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal. Karena tidak Arab. Percayalah Pak, Islam ini bukan instrumen Tuhan untuk mengarabkan seluruh manusia di seluruh bumi ini. Konsep Islam Nusantara yang didengungkan oleh NU beberapa tahun yang lalu, ini kemudian justru menjadi penting, kata Phil Caruso. Karena justru karena inilah kemudian NU itu dihargai oleh berbagai lintas keimanan dan lintas primordial di Indonesia. Ini loh. Nggak ada Pak organisasi Islam terbesar di dunia tapi banomnya menjaga gereja. Nggak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman, itu aja intinya. Nah ini loh antiknya NU itu. Antiknya NU itu di situ. Yang kedua adalah NU itu selain tidak diajari untuk membenci orang yang berbeda, NU tidak pernah punya daya rekam mengkhianati negaranya sendiri. Nggak pernah. Pasca kemerdekaan, baru merdeka Pak, Kartosuwiryo sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Baru hitungan beberapa bulan sudah mau mengkhianati negaranya sendiri dan mau mengkhianati kesepakatan bersama antara kalangan pejuang dan kalangan ulama. Baru merdeka. Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini. Banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini, semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, Asahari, Nurdin M. Top yang dulu pernah ditembak di sini, itu semua produk Wahabi semua. Pengkhianatan mereka. NU zaman Pak Harto, kita itu betul-betul diinjak, diawasi, diintimidasi supaya tidak berkembang. NU zaman Soeharto loh ini. Bahkan ketika ketua umum PBNU itu Gus Dur, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya. Generasi milenial nggak paham ini. Kenapa? Karena NU ingin betul-betul dikendalikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto takut NU ini kekuatannya besar, takutnya mereka memberontak dan membahayakan kekuasaannya dia. Ini zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun ada orang Nahdien yang membanjiri Monas. Gak ada. Orang Nahdien gak ada yang jadi Monaslimin Pak. Gak ada. Kalau orang Nahdien kemudian tidak mementingkan negara ini, hadir semua ke Monas, diludahin Monas tenggelam Pak. Itu loh. Tapi kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang bisa dibela, yang harus dibela mati-matian, karena keutuhan negara ini jauh lebih penting. Ini Allah yarham Gus Dur. Nah, NU itu begini Pak.
Modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini, sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Saya sering cerita di YouTube, terakhir lagi, paling terakhir. Saya itu adalah salah satu tim penasehat pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung, Pak. Satu negara, Bapak Ibu sekalian, Somalia ini adalah negara di Afrika bagian timur yang dekat dengan Afrika Selatan. Saya sudah pernah ke sana 3 kali. Apa yang membuat mereka keheranan? Bukan keheranan sebenarnya, mereka putus asa. Satu negara ini isinya Wahabi Salafi, Pak. Dulu isinya itu kelompok-kelompok Torikoh. Kemudian diusir, kelompok Torikoh ini kemudian kabur ke Mozambik, ke Tanzania, ke Somaliland, karena diusir oleh kelompok Wahabi ini. Satu negara ini, mereka sepakat sama-sama mengharamkan semuanya. Sama ya, Wahabi gimana sih? Mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tapi apa, Pak? Perangnya nggak selesai-selesai. Setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia. Pemberontak ini namanya Al-Shabaab. Mereka kebingungan sampai akhirnya mengimpor penasehat dari Indonesia. Saya. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Sampai hari ini pun setiap konferensi dengan pemerintah sana, termasuk dengan presidennya, saya bilang saya tidak bisa memberikan nasihat apapun. Nasihat saya pada akhirnya normatif, sama seperti nasihatnya dari Daniel Kohler, teman saya dari Jerman. Sama, Pak. Elena Groening, teman saya juga dari Skandinavia. Sama semua, normatif sekali. Cuma usul saya satu, kalau mau selesai di situ, ya kalian harus membuat Pancasila. Dia bilang nggak sanggup. Ya sudah, terima nasibmu. Dan sampai hari ini masih saling bom, Pak. Masih saling bom. Bahkan di dalam Al-Shabaab itu tercipta banyak faksi yang juga saling bom satu sama lain, sesama pemberontak. Nah ini loh. Lalu kemudian kalau kami nggak sanggup membuat Pancasila, lalu kami harus seperti apa? Saya bilang, you have to make Nahdlatul Ulama. Nah, beneran ini, beneran. Saya katakan, kamu harus membuat Nahdlatul Ulama. Tapi satu, ya kalian harus ziarah kubur. Oh nggak bisa, katanya. Oh ya sudah, terima nasibmu. Kalian harus maulidan, ya nggak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita hari ini, bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia, tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini, yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Kalau kita perhatikan, kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris, Pak. Di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London, Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris, Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu di Inggris, Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris, Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries, negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu, Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris, Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia, Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga, Pak. Commonwealth countries juga. Veronica Koman yang sering menyerangi Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia, Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris, Pak. Coba. Mosok kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba.
Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Karena apa Pak? Kelemahan kita itu politik. Itu loh. Nah, kemudian dari sini kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah political toys. Boneka-boneka politiknya Barat. Lalu apakah kemudian terakhir sekali, apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Wajib. Harus. Ini Kiai Ali mewakili orang Karangploso dan Malang secara umum, mewakili kepentingan-kepentingan orang Malang di Jakarta. Harus Pak, wajib. Kata Imam Ghazali dalam Ihya bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Harus Pak berpolitik. Kalau enggak, siapa yang mewakili kita? Wajib. Nah ini harus, tapi jangan kemudian kita mau diobok-obok, dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan global atas nama politik. Nah ini yang tidak boleh Pak, kesian umat kita. Saya kira begitu dulu, nanti ada tanya jawab. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ibu-ibu tolong tadi yang bagian pertama saya itu, mari didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita untuk menjadi ahli fikih perempuan supaya berdaya secara gender, gitu ya. Kepada bapak-bapak, karena saya tadi mengatakan soal poligami, ya jangan tersinggung lah. Ini kan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalangan ibu-ibu. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 40 menit. Oke, terima kasih Gus Islah Barawi, demikian memaparkan peta dan juga perkembangan radikalisme. Saya buka satu sesi dulu untuk dua penanya. Langsung sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Singkat, padat, jelas, tidak usah menjelaskan, tapi langsung bertanya saja gitu ya. Oke, satu lagi. Ya, Mas Fahmi. Dua aja dulu atau pripun? Langsung 4. Oh, Pak Andan juga mau tanya. Oke. Kalau gitu satu lagi, sekalian sudah 4 pertanyaan berarti. Selesai udah. 1, 2, 3, satu lagi pertanyaan. Ibu-ibu, saya kasih porsi untuk. Iya. 1 untuk ibu-ibu, ada yang mewakili? Tidak ada. Ya sudah. Silakan satu porsi lagi untuk. Sana tengah. Oke. Dari Pak Andan dulu, Pak Andan mau ke Pak Andan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Gus, ngapunten. Untuk kegiatan ini sangat bagus sekali. Mungkin untuk kegiatan ini hanya saran saja Gus. Mungkin untuk kegiatan mungkin di lain hari, alangkah baiknya dihadirkan ex napiter sehingga memberikan pemahaman sebagai testimoni kepada rekan-rekan yang baru dilantik, terutama nanti Gus Ainun, silakan nanti bisa koordinasi dengan Pak Kasatitel, karena dulu, mohon maaf, dulu memang itu bagian kami membawai kelompok radikal yang beberapa kali kegiatan penangkapan oleh Densus. Kebetulan saya ikut bersama Pak Tumbuh. Untuk yang di Kabupaten Malang, terutama Karangploso, Singosari, Pakis, kebetulan saya ikut Gus. Untuk alangkah lebih baiknya mungkin untuk kegiatan seperti ini dihadirkan para ex-navit merah putih di Kabupaten Malang ini ada. Insya Allah mereka mau. Kemarin sudah kita hadirkan di beberapa forum kegiatan FGD, itu mereka hadir. Sehingga memberikan pemahaman kepada rekan-rekan terutama yang baru dilantik, kelompok Ababil maupun yang 99, sehingga betul-betul paham mereka itu seperti apa gerakannya, sehingga itu membuat dasar dari rekan-rekan untuk turun nanti dari desa ke desa atau kecamatan. Itu Gus. Kemudian Ustadz Ali Fauzi yang dari Yayasan Lingkar juga, beliau pasti mau hadir. Kemarin di Malang juga kami hadirkan, beliau juga hadir.
itu tokoh yang di Jawa Timur, Yayasan Lingkar, beliau pasti mau hadir untuk memberikan testimoni. Insya Allah dari Pak Kapolres atau Pak Kasatitel pasti akan mendukung itu. Itu hanya saran aja Gus, sehingga untuk memberikan pemahaman gimana sih mereka melaksanakan aksi terorisme maupun kegiatan-kegiatan radikal. Itu di salah satunya di Kabupaten Malang ini ada yang pandai merakit bom. Tidak saya sebutkan namanya, nanti saya persatu-persatu dengan Gus Ainun. Jadi di Kabupaten Malang ini ada ex napiter yang sudah pinter merakit bom. Kebetulan mereka sama kami yang kedekatan secara nasional. Kemudian di Karangploso ini ada, yang belum merah putih juga ada. Kita pola sentuhan sudah kita laksanakan, alhamdulillah kita pendekatan terus, kita monitor terus, bahkan mereka sudah hadir di kantor kami. Di kantor kami untuk mencari pelayanan, alhamdulillah kami juga melayani dengan baik, sehingga itu nanti pola pendekatan itulah mulai dari situ. Mungkin itu aja Gus, jadi mungkin untuk ke depan kalau ada kegiatan seperti ini, mungkin bisa dihadirkan sehingga memberikan pemahaman kepada rekan-rekan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tanto dari PAC Bulu Lawang. Langsung ke pertanyaannya, Cak Islah. Cak Islah itu bernarasi tentang kontra radikalisme itu selalu membawa bab sejarah. Saya juga menyuka sejarah. Terutama tentang konflik antar sahabat pasca suksesi wafatnya Rasulullah SAW. Itu kan keterlibatan sahabat. Tadi saya dilantik sebagai tim Ababil untuk mengedepankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ini NU loh Gus. NU itu kan wasuhbihi ajmain. Kalau kita terlalu mengungkap kesalahan sahabat, dilematis Gus. Gimana itu? Gini Gus, ingin saya quote satu pernyataan Gus. Saya quote pernyataan Gus. Kalau saya, Gus pernah bilang, kalau saya sejarah Islam itu harus dibuka. Memang ulama-ulama kesalahan kita, ulama-ulama kita menyembunyikan yang sekiranya tidak mendukung konsep aswaja, itu harus disembunyikan. Kalau saya harus dibuka. Loh, saya juga mencoba membuka, saya punya sosial media yang lumayan juga followernya Gus. Coba membuka di vlog kan, ya diserang sama, kebetulan saya juga pakai akun fake meskipun 7 tahun pakai akun fake. Diserang, itu dilematisnya. Kalau saya sebetulnya pragmatis ya Gus, tapi semua praktek yang harus kami lakukan sebagai tim Ababil tadi sudah disinggung sama Gus, jadi tidak ada yang saya tanyakan secara prakteknya. Soalnya radikal sudah. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya itu tadi. Oh, tadi sudah ya, oke. Lebih ke teoritisnya, ya, okay. Gimana? Soalnya pertanyaan santri Madura itu belum dijawab sama Gus. Pondok pesantren sebagai kultural NU itu ya rentan disusupi Gus. Gimana? Sementara dilematisnya itu tadi, kalau kita membuka sejarah tentang pertikaian sahabat yang kental dengan politik, kita bertabrakan dengan aswaja. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, Mas yang pakai masker, langsung poinnya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, saya Rizky dari Singosari. Izin bertanya perihal bagaimana kami kader Ansor Banjar yang nantinya akan bergerak di melawan dari radikalisasi, melawan hal itu dengan ramah bukan marah. Dalam artian Islam kan mengajarkan rahmatan lil alamin, Islam yang tidak seenaknya menghakimi orang lain, tetapi
kita bisa mengambil hatinya mereka. Bagaimana caranya, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya yang dari ujung, oh Mas Fahmi ya. Terus karena tadi Pak Kapolsek hanya ngasih masukan aja, jadi bisa nambah 1 ya, karena cuma 3 pertanyaan. Ya, habis ini Mas ya. Terima kasih. Cek, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz. Kebetulan barusan juga ikut dilantik Gus. Saya berasal dari Sumber Manjing Wetan, Semak Tasek Gus, dekat laut. Jadi gini Gus, tadi terakhir Gus Islah menyampaikan berkaitan dengan situasi dan politik internasional dan ideologi transnasional yang kemudian dicoba dan ingin dimasukkan ke Indonesia. Sebentar lagi Gus, kita kan juga akan ada hajatan di negara kita, yakni pemilu. Terkadang kita melihat gejolak atau indikasi-indikasi gerakan radikal itu ketika kemudian ada kontestasi pemilihan pemimpin. Karena tadi Gus Islah juga menyampaikan terkait dengan kelompok-kelompok radikal ini juga memanfaatkan demokrasi untuk bagaimana kemudian bisa mencoba memasukkan ajaran-ajarannya. Nah, sebentar lagi kan ini juga ada pemilihan di tahun 2024 ini. Lah mereka juga masuk nggak Gus kira-kira di dalam ranah-ranah demokrasi yang kemudian mereka juga haramkan ini. Dan yang kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan hal ini Gus. Kita kan juga ada di kelompok-kelompok mahasiswa Gus. Seperti aktivitas-aktivitas Islam muda, aktivitas-aktivitas halakoh yang kemudian mungkin mereka ketika ditanya organisasinya tidak ada lah. Mereka juga mengatakan badan dakwah masjid, halakoh tiap kelas dan lain sebagainya. Ini mereka juga ternyata menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan kepemimpinan yang haram bagi mereka. Negara ini memang tauhid. Di beberapa kampus di Malang ini saya sering menemui itu, saya sering menyusup lah, ikut-ikut kegiatan halakoh seperti itu. Di Brawijaya, di UIN itu juga ada aktivitas seperti itu. Lah pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa Nahdiyin mungkin mencoba untuk mengkanter dan memberikan narasi-narasi pembantahan lah dalam konteks halakoh seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi berkaitan dengan kira-kira nanti gerakan radikalisme ini juga akan muncul nggak Gus di tahun 2024? Karena pembelahan tahun yang lalu, pemilihan yang lalu sampai hari ini kan juga masih ada. Apakah itu juga akan nanti digunakan oleh kawan-kawan dari gerakan radikalisme ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir dari mana Mas? Monggo. Ini Mas Ferry, depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi dari PAJ Pagak. Singkat dan mungkin sedikit nggak seberapa penting, tapi ini bagi kami gejolak yang terjadi di lingkungan kami terkait dengan yang pertama alumni dari kampus sebelah, dari kampus yang bukan Nahdiyin. Beliaunya sudah berkeluarga dan itu kampusnya itu lumayan besar. Yang alumni beliaunya itu dari kampus lumayan kampus ternama, dan di sana itu beliau juga punya pengaruh di masyarakat. Akhirnya ketika ada alumni SMA dan sederajat yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan perkuliahan, itu seringkali mengarahkan dan sering berhasil membawa alumni SMA itu untuk ke kampus yang non Aswaja, yang non NU. Nah ini sementara kami kesulitan untuk mengarahkan karena perbedaan dari segi kualitas kampusnya. Ini bagaimana solusi yang tanpa frontal yang bisa kami tempuh Gus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan untuk 4 penanya ya, 4 penanya. Oke, dari biar ada kuota untuk perempuan ya. Oh iya, monggo. Mas Ferry, ujung sana Mas Ferry. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi dari Pak Kapolsek hanya masukan untuk mengajukan napiter dari PAC Bulawang sudah ditangkap oleh Dr. Isa Bahrawi. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Islah, izin yang pertama saya ingin menyampaikan salam dari abah saya karena orangnya ngefans sekali sama jenengan. YouTube-nya itu setiap hari itu beliau nonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini Gus Islah izin. Kebetulan saya ini tidak pernah berangkat dari pondok pesantren. Saya murni dari SD negeri, SMK negeri, baru kuliah di kampus NU. Kemudian saya jelas merasakan keresahan-keresahan sebagai generasi muda yang berasal dari sekolah negeri, bagaimana paham-paham radikalisme itu dimasukkan ke sekolah-sekolah umum negeri, seperti itu. Nah, berangkat dari itu, sekitar tahun 2020 saya mendirikan, kebetulan saya salah satu pendiri Duta Pancasila di Kabupaten Malang. Kebetulan kenapa kok Kabupaten Malang, kenapa enggak Malang Raya? Karena melihat kota Malang itu sudah banyak wadah untuk generasi muda berekspresi pun di Batu. Tetapi Kabupaten Malang sebagai wilayah terbesar kedua di Jawa Timur itu jarang wadah yang betul-betul memberikan kesempatan generasi muda untuk peduli terhadap NKRI, kira-kira begitu. Nah, kemudian Gus, di tahun 2020 kami ada 15 Duta Pancasila, kemudian di tahun yang kedua dari 33 kecamatan kami punya Duta Pancasila di 27 kecamatan, masing-masing 2-3 orang. Nah, yang menjadi keresahan kami di sini adalah mayoritas yang ikut duta jelas jarang sekali kader-kader NU. Kebanyakan yang bergabung di organisasi duta itu mayoritas adalah mereka-mereka dari sekolah negeri umum. Nah, kemudian di tahun kemarin di acara Natal kami minta masing-masing yang berada di kecamatan itu untuk terlibat di gereja-gereja kecamatan mereka. Ternyata apa? Yang menentang mereka itu justru bukan dari orang tua, bukan dari lingkungannya, tetapi guru dari sekolah yang memberikan rekomendasi kepada mereka untuk ikut Duta Pancasila. Nah, ini kan kami akhirnya berantemnya itu akhirnya kan dengan guru. Nah, hal-hal ini ternyata memang sudah masuk ke ranah sekolah-sekolah negeri umum yang barangkali juga menjadi PR bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mungkin secara konkret saya begini Gus Islah, mau minta permintaan kepada jenengan kira-kira mungkin bulan depan atau pasca lebaran, kapan kami diberi waktu untuk bisa bertemu langsung dengan jenengan, untuk kami semua bisa menimba ilmu terutama untuk melawan gerakan radikalisme di kalangan organisasi kami anak-anak muda di sekolah umum negeri. Mungkin itu yang kami sampaikan, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inden acara gitu maksudnya berarti ya. Ya, nanti berarti setelah acara selesai jadi follow up ke Gus Islah. Oke, tapi ada satu poin lagi ya, artinya pada waktu kemudian berpancasilais kemudian ternyata ditentang oleh gurunya gitu kan, bagaimana melawan, itu ada pertanyaan juga. Oke Gus Islah, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh para pemirsa ini, para mustamiin, yang dari Bulawang sudah, dari Rizky Singosari tadi bagaimana untuk melawan radikalisme secara ramah gitu. Kemudian yang keempat dari Sumawi, dari Mas Fahmi yang juga tim Ababil, bagaimana kemudian mengcounter halako-halako yang agak kewahabi-wahabian tetapi tidak punya organisasi yang jelas itu ya. Kemudian apakah kemudian yang seperti kemarin itu akan masuk dalam konstelasi aktivitas demokrasi dalam artian pemilu
paham radikal itu digunakan antara golongan radikal dan golongan NU, mungkin seperti itu ya, sehingga terpecah belah. Apakah ini ada potensi masuk atau tidak itu? Dan yang terakhir, cara dari Pak Gak tadi ya, bagaimana cara mengajak teman itu bisa masuk ke kampus NU yang berkualitas, ke kampus NU, bukan kampus yang non NU itu ya, harus NU-nya harus berkualitas dulu baru diajak gitu kan. Monggo Gus Ina. Ya, pertama Pak Kapolsek, saya itu biasanya kalau di Madura bawa napiter Pak, biasanya bawa. Napiter ini kan menjadi binaan dari Direktorat Idensos. Kalau di Densus itu ada namanya Direktorat Idensos, Identifikasi dan Sosialisasi, yang menangani mantan-mantan napiter. Nah, ini langkah bagusnya. Jadi saya di Malang ini kan ada 7 kegiatan. Mungkin kegiatan berikutnya yang di sekitaran sini, yang dekat titiknya atau di Kepanjen bisa dihadirkan. Ya, Panjen ya. Nah, itu bisa dihadirkan nanti. Gus Ainun mungkin koordinasi sama Pak Kapolsek atau Kasat Intel mungkin. Ya Pak Kasat ya. Hah? Ya Kasat Intel. Ya, mungkin beliau punya petanya, karena kalau saya minta ke Satgaswil Densus Jawa Timur yang di Surabaya takutnya nggak cepet geraknya. Kemudian kalau di Madura enak cepet karena ada Subsatgasus kalau di Madura. Ya Bu Sofi biasanya, Bu Sofi itu hafal. Minta tolong nanti, mohon maaf kalau urusan transportnya nanti urusan saya. Buat napiter itu. Ya melarat-melarat saya melarat. Nah kemudian yang kedua Gus, ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu, karena melibatkan 2 sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka, lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat, kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis dhaif yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah, mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis dhaif keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu di Tuban. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Utsman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Husain, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam, masa nggak boleh kita buka? Bukalah supaya kita belajar. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini.
Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini nggak usah jauh-jauh Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura. Karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi, membunuh 13.000 orang Saudi, sesama orang Islam. Karena kita nggak pernah mau belajar. Sa'ad bin Ubadah dan konfliknya dengan Sayyidina Umar, nggak ada yang mau buka Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling bacok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang barat menggunakan proksi-proksi politik, sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi Pak, sama-sama punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah, sama, tapi dua-duanya bermusuhan. Coba sama-sama Islam, manhajnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama, fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama, Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawahhush, sama, tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap, bahkan saya tidak ngarang, pembunuhan Sayyidina Utsman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar, yang nulis siapa? Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 81. Saya sudah terangkan, tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sahabat. Justru saya ingin menceritakan sahabat-sahabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya. Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah, makanya tarikh itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam di Zaytuna. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini Gus. Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan guncang, tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur, Buya Syakur Yasin, Candang Pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ngarang? Enggak, ada literaturnya, ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkin lah dibuka. Gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun, nggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Sayyidina Utsman yang melibatkan orang Islam juga, ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa? Sesama orang Islam nggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan, lalu setiap orang yang berusaha mengkritik, kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berkuasa menjadi pemimpin, jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik, kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir, jangan ditangkap. Restoratif aja, matre saja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini Gus.
Saya tidak ingin membuka kebobrokan-kebobrokan yang lebih kelam. Kita setuju pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam yang memfitnah sesama orang Islam sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, tapi gara-gara politik berantem. Nah ini nggak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali, teracunnya Sayyidina Hasan, dan juga pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah, terbunuhnya Sayyidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik yang nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar. Peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang barat kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit, plit. Semua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mencatat setiap kejadian itu. Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1100 abad ke-12 sudah dijual bebas dan dicetak secara berkala di Darul Fikri di Kairo dan juga Darul Fikri di Libanon. Nggak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita harus betul-betul khidmah kepada tabi'in kita. Bukan begitu cara menghormati para sahabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Gitu, ya. Mohon maaf Gus, ini pendapat saya karena memang ini selalu menjadi permasalahan karena saya dianggap mengumbar aib. Saya tidak mengumbar aib, saya ingin memberikan sejarah supaya kita belajar dari kejadian-kejadian masa lampau. Karena yang maksum ini hanya Rasulullah. Setelah itu kemudian menjadi manusia biasa dengan segala konflik-konflik batin dan konflik-konflik muamalahnya. Semua sama. Gitu. Ya, kita menghormati sahabat jelas karena mereka adalah perawi-perawi handal dan hampir semua sanad-sanad yang dirawikan oleh para sahabat ini disohehkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas itu, kita harus hormati itu. Bahkan Yazid saja, Yazid bin Muawiyah yang zaman dulu itu dianggap brutal karena membunuh Sayyidina Husain, dia juga merawikan 820 hadis. Jangan salah loh. Untuk urusan itu kita harus hormat. Kalau memang disohehkan oleh Bukhari Muslim, kita hormat kepada hadis yang dirawikan oleh beliau. Takdim kita. Tapi untuk urusan kelakuannya, oh maaf, kita nggak boleh nyontoh. Nggak boleh nyontoh. Sama seperti saya hari ini. Saya menghormati dzurriyyah Nabi. Saya menghormati para habaib. Sejak kecil saya dididik oleh kakek saya, kalau ketemu Habib, kamu cium tangannya, kalau perlu kakinya. Dan saya ikuti sampai hari ini. Saya menghormati para habaib, tapi kalau kemudian ada habaib yang ternyata moralnya nggak benar, mohon maaf, saya hormati tapi kelakuannya nggak saya tiru. Ini saya, prinsip saya. Ini mohon maaf, artinya dalam kejahatannya saya tidak takdim. Sebagai dzurriyyah Nabi, saya takdim. Begitu, kita harus memilah-milah antara status dia secara sanad, secara nasab, tapi kita juga harus memilah secara moral, secara akhlak. Gitu. Kemudian yang kedua, ini paling asik, ini tanya jawab karena pertanyaannya sedikit, jawaban saya itu pasti panjang. Bagaimana melawan radikalisme secara ramah? Oh, radikalisme secara ramah. Begini, yang dilakukan oleh Densus 88 hari ini mengacu kepada konsepnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang lebih memilih kepada diskusi dan perang pemikiran. Ini tradisi Islam. Islam dalam menghadapi kelompok-kelompok Khawarij ini lebih memilih berdiskusi. Tapi kemudian orang-orang Khawarij ketika anggotanya mulai digelontorkan sedikit demi sedikit oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, orang Khawarij kemudian menutup diri untuk tidak berdiskusi dengan orang lain karena takut anggotanya itu berkurang. Nah, kata-kata ajaran eksklusivisme itu bermula dari sini. Rata-rata Khawarij, orang-orang yang punya niat tidak baik, punya niat untuk memecah belah masyarakat itu rata-rata ajarannya eksklusif.
Mereka tidak mau untuk berdiskusi dengan orang lain, padahal metode yang paling betul yang dicontohkan oleh sahabat itu adalah berdiskusi. Makanya saya sering mengatakan kepada kelompok-kelompok pengusung Hizbut Tahrir, ke Felix Xiao dan kepada siapapun, mari kita diskusi. Jangan bersuara lantang di luaran, tapi kemudian tidak ada kontra narasi yang melawannya. Makanya kalau di googling nama saya menantang Felix Xiao, saya menantang Ismail Susanto, tapi ya nggak pernah dijawab. Nggak apa-apa, yang penting tantangannya sudah dilayangkan. Nggak apa-apa, nggak dianggap pun nggak apa-apa. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis-analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Nggak ada. Karena cara diskusi ini yang paling efektif menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau lewat perang, akhirnya tercipta perang-perang berikutnya, saling bantai satu sama lain dan dendam. Makanya saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan untuk melakukan penghadangan fisik terhadap kelompok-kelompok sebelah ini. Opsi terakhir itu adalah penghadangan fisik. Sebisa mungkin marilah kita melakukan proses-proses tabayyun, kita melakukan proses-proses diskursus dan sebagainya. Ini memang tawaran saya karena kita punya tradisi itu dalam Islam. Imam Ghazali tidak setuju dengan Rumi membuat tahafud al-falasifah. Ibnu Rus tidak setuju dengan pemikiran Imam Ghazali membuat tahafud at-tahafud. Ini kan tradisi Islam. Lalu kemudian pemikiran Ibnu Khaldun juga tidak setuju dengan konsep-konsep politik. Lalu beliau membuat al-muqaddimah. Habis itu diserang lagi Ibnu Khaldun. Beliau kemudian melanjutkan menjadi al-ibar. Ini kan tradisi-tradisi Islam. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Nah, teman-teman sekalian, tim 99 setidaknya harus menggunakan pola itu. Tapi jangan lupa ke Kiai Ali nanti sijilnya. Jangan kemudian ababil doang, cuma terbang aja gitu, kayak drone gitu, tapi nggak ada pelurunya. Buat apa? Itu ya. Tadi siapa? Yang tadi lagi ini, Gus, masuk nggak yang kelompok-kelompok radikal ini nanti melalui medsos gitu ya, ke ranah-ranah menjelang pemilu ini? Oh iya, ini gerakan saya ini, melawan politisasi agama. Kalau yang di Twitter follow saya paling getol ini. Karena saya percaya bahwa ketika politik menunggangi agama, maka kejahatannya akan terlihat terhormat. Saya sejak dulu menggunakan adagium ini. Dan saya percaya dengan buku-bukunya, tulisan-tulisannya Ibnu Rus, Tahafud at-Tahafud, tulisannya Rumi dalam Fihi ma Fihi, bahwa tidak boleh umat ini dipecah belah oleh urusan politik. Saya juga prihatin urusan PKB dan PBNU yang nggak clear-clear ini. Ini Kiai Ali nggak ada lagi. Mumpung nggak ada aja lah saya bahas. Ini juga saya kalau bisa ya oh ada. Oh iya. Ini kalau bisa dikelirkan, karena begini loh, terpecah belah dengan urusan politik ini bukan hanya terjadi hari ini. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana Sunni dan Syiah yang bermusuhan ribuan tahun, gak clear-clear ini urusan politik. Kemudian permusuhan-permusuhan dengan orang-orang Bani Umayyah dan Bani Hashim, ini juga terwariskan sampai hari ini, saling tuding satu sama lain, saling mengkafirkan, hakimiyah, takfiriyah. Kemudian dipoles lagi oleh Said Qutb dengan berbagai kitab Fidilalil Quran, Malim Fitori. Wah, udah makin kita ini betul-betul terseret ke arah politik. Belum lagi dipoles oleh orang-orang Wahabi, Muhammad Said Al-Qahtani, Al-Wala wal Bara' fil Islam. Habis hancur lagi kita. Nah, oleh karena itu, kemudian yang harus kita lawan di 2024 adalah politisasi agama. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari. Saya ulangi. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari di negara demokrasi karena kita berbasis elektoral. Orang Karangploso kalau mau nyalek, otomatis dia harus mewakili identitasnya Karangploso.
Orang Nahdien Karangploso kalau mau nyalek otomatis harus mewakili kepentingannya Nahdien Karangploso. Kalau orang Islam itu ingin nyalek ke Senayan, maka dia harus mengawal ruang-ruang politik di Senayan supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus nih. Nah, inilah politik agama, politik identitas, tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas. Kalau sudah politisasi apapun ini negatif. Politisasi agama tidak boleh. Kiai Ali nyalek dari sini, PKB mewakili kepentingan Malang, mewakili Nahdien, maju ke Senayan. Ini politik identitas, politik agama. Boleh. Kalau nggak ada yang mewakili dari sini, kalau ada jalan bolong, siapa yang mau menyuarakan ke Banggar di Senayan? Gak ada. Itu penting, representing all the communities. Ini adalah based on electoral dari kehidupan berdemokrasi. Gak bisa dihindari. Orang Madura nyalek ya mewakili orang Madura. Kalau kemudian dia tidak mikirin orang Madura, dia memperkaya diri sendiri, jangan pilih lagi. Gitu loh. Jalanan di Madura itu hari ini betul-betul hancur, Pak. Saya nggak mungkin pilih lagi itu caleg-caleg Madura itu. Nah, kecuali Karangploso ini saya pilih. Ini loh luar biasa ini. Nah, ini maksud saya yang tidak boleh politisasi agama. Makanya saya selalu menyuarakan jangan pilih orang-orang yang menggunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk memperlancar terhadap kursi kekuasaannya. Karena kalau dia sudah berkuasa, nanti kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama. Nih, ini paham ya? Kalau orang berkuasa menggunakan dalil-dalil agama, nanti kejahatannya ketika berkuasa juga akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Kata siapa? Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jelas. Jadi jangan pilih orang-orang yang menunggangi agama ini. Tapi kalau dia mewakili agama, otomatis harus kita dukung. Orang Kristen juga begitu. Dia akan memilih yang beragama Kristen untuk memastikan bahwa ruang politik ini tidak keluar dari jalur kekristenannya. Kan begitu. Nah, ini politik identitas ini. Tapi bukan politisasi identitas. Gitu loh. Makanya saya kemarin sangat dongkol juga ketika Partai Umat mengatakan, saya sebut aja partainya karena dia juga terbuka mengumumkannya, bahwa masjid itu adalah tempat jihad politik. Ya Allah, 60 tahun Bani Umayyah itu saling caci maki di dalam masjid. Ya kan? Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, oh ini nggak sehat buat umat Islam. Lalu kemudian ditentukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dalam setiap akhir khutbah, khotib harus membacakan An-Nahl ayat 90 yang dipakai oleh NU sampai hari ini. Setelah berdoa kemudian ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Dan seterusnya. Ini karena apa? Supaya akhir khutbah itu bukan sebagai ajang caci maki. Lalu kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini cicitnya Sayyidina Umar, lalu udah daripada isinya mencaci maki, kemudian berikan dengan surat An-Nahl 90 supaya umat ini redam. Apa isinya? Supaya kalian berbuat adil dan saling menolong di antara sesemua kalian dengan saudara-saudaramu, dan kalian jangan membangun permusuhan di antara sesama orang lain. Ini isinya An-Nahl 90. Orang NU juga kemudian menyelipkan khotib ini, penggalan ayat ini di dalam akhir khutbahnya. Nah, ini gunanya. Artinya apa? Zaman Rasulullah pun dilarang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan politik, kecuali apakah, kemudian saya ditanya nih di medsos, apakah kemudian Rasulullah tidak pernah berpolitik di masjid? Iya, Rasulullah pernah menyuarakan berbagai ijtihad politik di masjid, tapi dalam rangka apa? Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Madinah supaya tidak tercerai-berai. Sering diutarakan oleh Nabi dalam khutbahnya. Yang kedua adalah melakukan konsolidasi perang. Ini dilakukan Nabi di masjid. Tapi apa? Untuk menghadapi musuh bersama. Ulama-ulama NU dulu juga menggunakan masjid untuk mengkonsolidasikan semua umat melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda ini musuh bersama. Sama seperti Nabi yang mengkonsolidasikan orang Madinah untuk melawan kafir Quraisy sebagai musuh bersama. Hari ini enggak, Pak. Orang berkampanye di masjid seperti Partai Umat ini, nanti yang ada orang dibujuk untuk ikut bersama dia melawan musuhnya dia saja.
Ini bedanya di situ. Nanti dia akan menyuarakan di masjid, jangan coblos partai ini, jangan coblos partai itu, jangan coblos partai A, B, C, D, cobloslah partai umat. Kan begitu. Orang diminta untuk melawan musuhnya dia. Bedanya dengan Kanjeng Nabi itu, Nabi mempengaruhi orang dan mengajak orang untuk melawan musuhnya Nabi dan musuhnya seluruh umat di dalam masjid itu, untuk melawan common enemy, musuh bersama. Nah ini bedanya di situ. Makanya ketika saya melawan Pak Surya Paloh tentang politik integritas dan politik identitas, ya itu. Gitu loh. Ya. Kita harus menyuarakan lawan politisasi agama 2024 supaya umat tidak terpecah belah. Hari ini kan begitu, Pak. Dulu kita pemilu 2014, 2019 kita berantem, cebong, kampret, kadrun, baser istana segala macam. Ini kan produk-produknya ini. Prabowo dan Sandiaga Uno udah jadi menteri, kita masih ribut di bawah, Pak. Ini efek politisasi agama ini. Nah, 2024 jangan lagi kayak gitu. Kita dibego-begoin elit politik, di atas sudah salaman, kita masih cerai. Suami istri cerai gara-gara politik banyak, Pak. Ketika Prabowo dan Jokowi rujuk, yang suami istri cerai ini nggak ada yang rujuk ini. Nikah lagi dengan orang lain. Itu loh, politik ini udahlah. Kemudian yang satu lagi. Oke, mungkin yang terakhir ini Gus ya. Karena nanti kita jam 5 pas kita akhiri gitu. Ya itu dia, makanya saya mengukur. Jangan jam 5 pas ya. Bagaimana Mas Wani mengcounter halako-halako yang ada di kalangan mahasiswa yang tidak berbentuk organisasi tapi Wahabi itu. Ini bagian saya sebenarnya. Saya paling senang itu tampil di satu segmen yang sedikit homogen di kalangan mahasiswa. Karena apa? Saya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan empiris dan akademis di situ. Jadi saya tidak harus bisa memilah-milah segmennya. Kalau di sini kan saya harus pilah-pilah ini segmennya. Saya pakai bahasa terlalu tinggi takutnya ketinggian gitu. Terlalu rendah takutnya kerendahan gitu. Nah apalagi di Madura, waduh saya itu kadang-kadang yang sudah dibahas ditanyain lagi. Madura kan. Nah itu kayak gitu-gitu itu makanya ya kalau saya sih terus terang harus dengan menggunakan halakoh-halakoh dan daurah-daurah. Itu harus. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara frontal karena dunia akademis itu tidak mengenal itu. Bahkan kata Henry Kane, termasuk juga menurut menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ketika orang sudah membunuh ilmu pengetahuan itu sama artinya dengan memenggal manusia. Nah, pendekatan-pendekatan terhadap kalangan akademisi ini memang harus menggunakan ilmu pengetahuan. No other choices. Jadi nggak ada pilihan lain. Harus dengan diskusi. Saya paling senang diskusi itu daripada cuma saling mengkafirkan, ya kan? Sekarang ini kan kalau beda pandangan dikit dikafirkan, fasik, liberal, Syiah segala macam. Biasa itu. Saya ini udah dikirim neraka berkali-kali, Pak, tiap hari. Iya. Wah, dinerakakan terus. Saya itu betul-betul dicap liberal ya itu karena saya lulusan Amerika ya, Mbok. Saya dulu kok bisa sekolah ke Amerika itu loh. Akhirnya disangkain liberal betul saya. Nah itu tapi ya alhamdulillah biarinlah. Ada salah satu YouTube di Jember. Ini sampai ada 8 itu kontennya khusus menyerang saya. Nama akunnya Benteng Akidah. Saya juga nggak tahu. Wah nyerang saya. Islah ini dibiayai oligarki. Dia ini adalah susupan orang Kristen untuk memecah belah Islam. Ini liberal, ini anti Zionis segala macam. Waduh saya tuh kok jadi penting sekali buat dia. Sampai polisi pernah ngasih tahu, Gus, ini bisa dilaporkan, ini ada deliknya ini, udah memenuhi unsur. Ah udahlah saya capek ngurusin begituan. Ternyata Allah yang tidak terima. Dibuka aibnya, sekarang ditahan di Polres Jember. Gara-gara meniduri santrinya. Nah, tidak perlu saya, Allah berkehendak. Gitu, ya. Kemudian Adinda, saya siap, insya Allah nanti bulan-bulan Syawal, saya bisa ke sini. Saya kebetulan setiap Lebaran itu pulang ke Madura saya. Dan biasanya saya tinggal di Madura -10 plus 10. Jadi 20 hari saya di Madura. Satu syaratnya, saya nggak nerima bayaran. Mohon maaf, saya udah umumkan secara terbuka. Dan bahkan akomodasinya nggak usah repot. Pokoknya tentukan tanggalnya, tentukan lokasinya, saya datang. Akomodasi nggak usah repot-repot, udah pokoknya nggak usah pikirin, saya hadir. Kalau sekali-sekali maksa saya ngasih honor, saya nggak mau datang lagi. Itu syaratnya, ya. Makasih. Udah, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mana. Banyak kan
akhir-akhir banyakan bercanda ya, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada para alim, para alama, dan juga kepada asatid, masyayikh, habaib. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.